Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Dan jangan lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah malam ini, izinkan kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah Zahid sebagai MC, Bapak Haji Kosasi sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Asep Saifuddin sebagai imam sholat tarawih, kultum, dan witir. Adapun Saudara Kemal sebagai Bilal. Alhamdulillah semuanya telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu, untuk petugas pada esok malam adalah Saudara Herman sebagai MC, Bapak Haji Muhammad Toha sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Nur Alam Al-Jurjani sebagai imam sholat tarawih, kultum, dan witir. Adapun Saudara Andre Al-Farizi sebagai Bilal. Kepada yang terhormat diharapkan untuk mempersiapkan diri. Pengumuman yang kedua, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya yaitu Rp570.000. Totalnya dari malam pertama hingga malam kemarin yaitu Rp6.425.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kekuatan iman pada diri kita. Allah masih memberikan kesehatan pada kita. Sehat ya Pak ya? Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat juga Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sehat senantiasa diberikan kesehatan. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang nilainya cukup besar. Makanya kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga tentunya pada kita umatnya yang masih setia di dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir kiamat nanti. Termasuk pada malam hari ini kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ini merupakan mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-11 di dalam bulan Ramadan. Mungkin ada malam yang ke-12.
ada yang ke-12, ada yang ke-11. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kali ini saya akan coba menyampaikan yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Kalau kita lihat di kajian-kajian, di majlis-majlis taklim, kadang materi ini jarang disampaikan. Yang sering adalah bab kaitan dengan fikih, biasanya fikih ibadah. Sebenarnya fikih juga banyak, ada fikih muamalah, fikih siasah ya. Nah, saya akan mencoba menyampaikan tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai Rasulullah meninggal. Dan ini oleh para ulama, para tokoh-tokoh dibukukan. Perjalanan Rasulullah itu dibukukan. Ya. Bapak punya sirah nabawiyah di rumah? Diusahakan ada ya. Paling enggak kalau tidak kita baca, kalaupun kita tidak sempat baca, mungkin anak-anak kita akan baca. Ya. Dari mulai sirah nabawiyah, sirah para sahabat, ya. Sirah khulafaur rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali karramallahu wajhah. Ya. Jadi kita punya referensi. Belum lagi kisah-kisah para sahabat, para ulama dan sebagainya. Kenapa itu kita harus pelajari? Karena dari situlah nanti akan muncul giroh, muncul semangat di dalam memperjuangkan Islam. Banyak ya referensi buku-buku untuk sirah, banyak sekali. Di antaranya ada buku, penulisnya adalah Syekh Ibnu Hisham. Kemudian ada buku Muhammad Hussein Haikal. Kalau beliau menjabarkannya mulai dari kisah bagaimana kondisi Arab pada saat itu sampai terus ada perubahan setelah Rasulullah mendapatkan amanah untuk menyampaikan Islam. Ada lagi buku yang ditulis oleh Haji Munawar Khalil. Ini kaitan dengan sirah. Belum kitab-kitab yang lain. Ini kita kaji, kita pelajari, sehingga akan mendapatkan kisah, mendapatkan ruh daripada perjuangan Rasulullah. Kita juga pernah belajar di TPQ, di madrasah, tapi baru sekedar mungkin baru mengenal kapan Rasulullah lahir, misalkan hari Senin tahun apa, tahun gajah, bulan apa Pak? Bulan Rabiul Awal, ya. Baru sekedar nama, ya, kelahirannya, di mana dilahirkannya, siapa ayahnya, siapa Pak ayahnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin siapa? Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, itu adalah silsilahnya ya. Silsilah Rasulullah. Ternyata silsilah ayahnya dengan silsilah dari ibunya itu ternyata nanti nyambung. Dan pada dasarnya kita semua akan nyambung, Pak. Kita ini kalau diurut-urut nanti nyambungnya kemana gitu. Mungkin ke kakek yang keberapa tingkatannya akan ketemu. Contohnya dari ibunya, dari pihak ibu, ya. Siapa ibunya Nabi Muhammad? Aminah, ya. Siti Aminah bin Nabi Muhammad binti Aminah binti Wahbin atau Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah. Abdi Manafnya beda berarti karena kakeknya beda, ayahnya beda. Abdi Manaf di sini Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nyampe dengan bin Kilab. Ketemulah di situ pertemuan dari ayah dari Nabi Muhammad, kemudian dari Abdullah dengan dari Siti Aminah. Ketemu di kakeknya yang bernama bin Kilab. Itu masuk dari bagian sirah, bagian dari sejarah Nabi Muhammad. Ya, baru hanya perkenalan nama-namanya.
Kalau kita lihat di dalam buku-buku sirah itu akan diuraikan dari mulai, contoh di kitab Haikal, buku Haikal ya, bagaimana keadaan Jazirah Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Kita sering mendengarkan bahwa sebelum Nabi Muhammad lahir itu kondisi Arab dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Sebenarnya mereka bukan bodoh, Pak. Mereka tuh pintar-pintar. Mereka tuh pintar perang, pintar dagang, pintar-pintar. Makanya mereka para pedagang. Yang bodoh di situ apa? Bodoh di agamanya. Akalnya tuh nggak dipakai bahasanya. Kita lihat di dinding-dinding Ka'bah itu banyak berhala-berhala yang mereka pasang. Diapain? Berhala tadi buat disembah, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Disembah sama mereka. Yang bikin siapa? Mereka juga gitu kan. Mereka yang bikin, kemudian dipasang di pinggir-pinggir Ka'bah. Dia dijadikan sebagai wasilah untuk ibadah, ya, disembah. Kemudian ya, jadi nggak masuk akal. Dia yang bikin, kemudian dia yang juga yang jembah. Ini juga seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Ayahnya pembuat patung, dibawa ke istana, disembah oleh para kerajaan dengan kelompoknya. Nabi Ibrahim berpikir, ini patung dibuat oleh ayahnya, disembah oleh manusia, nggak bisa apa-apa. Dia coba dibabat tuh patung-patung tadi, kan nggak ada yang melawan satupun. Karena emang namanya berhala tidak bisa apa-apa. Sampai di dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan, saya lupa ayatnya gitu kan, kalaupun ada lalat yang hinggap di hidungnya tidak akan bisa melawan, tidak akan bisa mengusir. Saking apanya? Saking lemahnya berhala-berhala yang disembah oleh manusia pada saat itu, oleh orang kafir Quraisy. Itu kondisi Arab sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian Nabi Muhammad lahir baru ada perombakan. Bahkan ada satu lagi yang terkenal, yang lebih dikenal, bahwa mereka itu adalah suka berjudi. Jadi kalau ada orang sekarang suka berjudi, suka minum minuman keras, berjudi, itu zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah itu adalah gudangnya perjudian. Gudangnya antar kelompok, terjadi pertikaian antar kelompok, antar kabilah. Itu pada saat itu. Bahkan para wanita pada saat itu, mohon maaf ya ibu-ibu, wanita pada saat itu tidak berharga. Sehingga kalau kita lihat di dalam fikih ada wanita itu siapa aja yang disukai, terserah. Jadi bisa tukar pasangan, tukar pasangan bisa. Sekarang ada nggak begitu? Kemarin sempat viral ya, ada yang boleh sama siapa aja, yang penting suka. Nggak seperti itu. Itu adalah zaman jahiliyah pada waktu itu. Islam belum masuk ke mereka. Maka para wanita diperlakukan semena-mena. Sehingga ketika kalau ada keluarga yang melahirkan anak perempuan, kadang mereka merasa malu, ya. Kan ada di zaman siapa tuh? Oh, itu zaman Nabi Raja Fir'aun ya. Kalau laki-laki dibunuh. Nah, itu adalah kondisi pada sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab pada saat itu, ya. Kemudian dilihat lagi bagaimana pernikahan Rasulullah, bagaimana masuknya Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana, jadi diurut Pak, dari mulai kelahiran terus sampai bagaimana Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Maka mulai saat itulah, nih saya penekannya di sini ya Pak ya. Kalau tadi nama-nama kan nggak berpengaruh secara ruhiyah kita, hanya sekedar wawasan. Tapi begitu Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat Arab yang asalnya mereka suka judi, yang asalnya menyembah kepada berhala, yang asalnya memperlakukan wanita sewenang-wenang, maka Islam datang disampaikan oleh Rasulullah. Maka mulai saat itulah terjadilah permusuhan dengan Rasulullah. Di sebelum-sebelumnya aman. Rasulullah ketika belum ada perintah dari Allah untuk menyampaikan Islam, mereka tidak mengganggu. Tetapi ketika Rasulullah sudah diperintahkan untuk menyampaikan Islam, apalagi diperintahkan untuk terbuka menyampaikan Islamnya, maka mulai dari situlah permusuhan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena mereka khawatir
ajaran yang selama ini dipegang oleh nenek moyangnya akan terkikis dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mulailah di situ penganiayaan, pengejaran, rencana pembunuhan, menyakiti, pemboikotan dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan kepada pengikut yang sudah menyatakan Islam kepada Nabi Muhammad, yang sudah menyatakan Islam. Maka kalau kita lihat sejarah para sahabat, bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh kaum Quraisy sampai dia dijemur di padang pasir, dicambuk, kemudian ditindih pakai batu. Kenapa? Karena Bilal pada saat itu menyatakan keislamannya. Jadi yang menyatakan Islam pada saat itu tidak lepas daripada penganiayaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disakiti oleh Abu Lahab, oleh istrinya Abu Lahab, sampai diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Lahab. Nanti kita lihat lagi ya, tafsir dalam surah Al-Lahab. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah di dalam menyampaikan dakwah Islam. Ternyata dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah ini begitu berat tantangannya. Mulai dari Rasulullah sendiri di tengah-tengah masyarakat yang kafir, masyarakat penyembah berhala, Rasulullah sendiri. Kemudian dengan kekuatan hatinya, keteguhan imannya, Rasulullah berusaha menyampaikan Islam, walaupun pertama bertahap, kepada istrinya dulu, Siti Khadijah pada saat itu, kepada paman-pamannya, terus kepada yang dekat-dekat, sampai akhirnya melebar. Mulailah terjadi konfrontasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, kemudian di dalam kisah tadi juga ada namanya hijrah. Ketika umat Islam di kota Mekah sudah mulai tertekan, Allah memerintahkan, dan tidak ada perlawanan saat itu. Rasulullah belum memberikan instruksi untuk memberikan perlawanan. Tetapi ketika Rasulullah sudah melaksanakan hijrah ke kota Yatsrib, kota Madinah, mulai saat itulah Rasulullah menyusun kekuatan. Maka mulailah di situ umat Islam yang ada di Madinah. Sebelumnya tetap ada orang yang ditugaskan lebih awal. Sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah, ada orang-orang duta-duta dari Mekah yang berdakwah di kota Madinah. Maka ketika Nabi Muhammad datang, disambut oleh golongan-golongan Madinah. Kita sering kenal dengan nama kaum Ansor. Orang Muhajirin disambut dengan orang-orang Islam yang sudah dibina oleh para sahabat. Begitu Rasulullah dan para sahabat datang, disambut, dipersatukan sampai menjadi sebuah kekuatan di kota Madinah. Nah, dari situlah terjadi peperangan-peperangan besar. Jadi yang namanya orang kafir, Pak, kebencian terhadap Islam dimanapun mereka berada akan terus dikejar. Contohnya dari Rasulullah ketika di Mekah dikhianat, disakiti. Begitu Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan orang-orang muslim yang sudah menyatakan Islam dengan Rasulullah pindah ke kota Madinah, meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, tetapi tetap dikejar-kejar. Kenapa? Mereka tidak suka ketika Islam itu berkembang. Sampai saat ini, Pak. Dan itu sampai hari akhir, yang namanya Islam itu pasti akan dimusuhi. Jadi kalau kita merasa dimusuhi oleh orang kafir, beruntung. Kalau kita merasa dimusuhi oleh orang kafir, beruntung. Ya, maksudnya secara keislamannya ya. Tapi kalau bertetangga dimusuhi jangan. Ya, tetap kita perlakukan dengan baik. Nah, mulai terjadi peperangan. Ada namanya perang apa? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, banyak sekali. Ya, contoh di sini ada perang Uhud. Ya, ini saya ceritakan perang Uhud sedikit. Kalau kita ke Mekah kan, mungkin yang udah pernah ke Mekah ya, Pak ya. Ada Bukit Uhud ya, Pak ya. Saya juga belum pernah lihat sana ya. Cuma baru ceritanya aja gitu. Nah, ketika terjadi perang Uhud, itu pasukan kafir Quraisy mereka mengerahkan tentaranya. Berapa Pak tentaranya? 3.000 orang. 3.000 orang akan menyerang kota Madinah. Terdengarlah kabar penyerangan Quraisy kepada kota Madinah dengan pasukan yang begitu jumlahnya besar. Umat Islam di Madinah pada saat itu kekuatannya baru ada 1.000 orang.
Berarti cepat perkembangannya ya. Belum lama hijrah, pada abad keberapa gitu ya, itu sudah ada 1000 pasukan. Kemudian Rasulullah sebagai pemimpin. Jadi Rasulullah itu sebagai Rasul dan beliau sebagai pemimpin dalam perang. Tetapi walaupun beliau sebagai seorang pemimpin, dia tetap memberlakukan asas musyawarah dengan para sahabat. Ketika mendengar ada berita bahwa pasukan kafir Quraisy akan menyerang kota Madinah dengan pasukan 3.000 orang, dimusyawarahkan dengan para sahabat. Bagaimana pendapat Anda? Kemudian kata orang-orang yang sudah tua, kita bertahan di kota Madinah saja. Tapi kelompok orang-orang muda, jangan ya Rasulullah, kita hadapi saja di luar kota Madinah. Kita hadapi mereka di luar, biar mereka tahu bahwa kita ini tidak penakut, bahwa kita ini tidak dianggap lemah sama mereka. Kita hadapi di luar. Terus didesak sama para pemuda. Jadi kalau para pemuda karakternya begitu, Pak. Dia nggak puas kalau belum dilaksanakan. Sampai akhirnya Rasulullah keluar ke rumahnya, ambil pakaian baju perang. Begitu sudah ngambil pakai baju perang, para pemuda tadi merasa nggak enak gitu kan, udah ngusulin, udah menyuruh Rasulullah. Sampai akhirnya kata para pemuda, ya udah Rasulullah tinggal di sini aja. Kata Rasulullah apa? Jawaban Rasulullah, tidak pantas bagi seorang nabi ketika sudah menggunakan baju perang untuk melepaskan kembali sebelum berperang. Artinya Rasulullah memberikan semangat para sahabat, lalu perang, berangkat ke Bukit Uhud di situ. Kemudian Rasulullah membuat strategi dan membuat sebuah aturan-aturan. Strateginya apa? Para pemanah yang handal manahnya ditaruh di atas bukit supaya lebih memudahkan. Sampai Rasulullah berpesan, jangan kau tinggalkan ketika walaupun ada masalah di bawah, tetap berada kondisi pada di atas. Dan akhirnya dengan strategi yang dibuat oleh Rasulullah, jumlah pasukan yang asalnya tadi 1000, saya katakan 1000 orang, ternyata di tengah perjalanan ada aja Pak yang gugur. Gugurnya apa? Ada orang-orang, ngapain sih kita mau ke sana? Kita mau nyakiti diri, mau bunuh diri ke sana. Udah balik aja. Ada desersi. Ada pasukan yang dibawa oleh kelompok munafik. Mereka mempengaruhi yang lain sampai ada 300 orang tidak jadi berangkat perang ke Uhud, dia pulang lagi ke rumahnya. Mending kita di rumah aja istirahat, kita makan, kita minum dan sebagainya. Jadi hanya 700 orang yang berangkat ke Uhud, tapi mereka tidak gentar untuk menghadapi kaum musyrikin yang jumlahnya 3.000 orang. Dan pada awalnya umat Islam dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menang. Tetapi begitu menang, terlihat di bawah banyak harta rampasan perang, orang kafir pada lari, yang di atas tadi terbujuk dengan harta. Ini penyakit. Ya, sekarang juga sama Pak. Nanti Bapak tinggal korelasikan dengan sekarang. Kalau sekarang ada orang menentukan kebenaran, tiba-tiba disuap, kasih 5M, putuskan bahwa ini adalah tidak benar misalnya, kira-kira diterima gitu. Banyak yang menerima. Waduh, ini 5M, cuma mutusin doang kok, cuma tanda tangan doang kok, gampang. 5M susah nyari, udah putusin. Yang asalnya benar bisa jadi salah, yang asalnya salah bisa jadi benar dengan harta. Ya, nah kita kembali ke kisah tadi sedikit lagi. Begitu para sahabat yang ada di bukit ini tertarik dengan kekayaan yang ada di bawah, mereka terbujuk, akhirnya dia turun. Begitu turun, pasukan kafir Quraisy melihat kondisi seperti itu, mereka balik menyerang kembali. Sampai umat Islam banyak yang berguguran, banyak para syuhada yang syahid di medan perang, bahkan termasuk Rasulullah sampai giginya patah, sampai pipinya berdarah-darah, ya, sampai terjerumus ke dalam lubang. Itu adalah perjuangan Rasulullah di dalam menegakkan Islam. Islam yang sekarang dialami oleh kita, diyakini oleh kita sekarang ini di Indonesia khususnya di kita, itu adalah perjuangan daripada Rasulullah dan para sahabat yang mereka rela mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, bahkan mengorbankan hartanya demi tegaknya Islam.
Nah, ini yang harus menjadikan ruh buat kita, bahwa dimanapun kita berada, maka keislaman ini, ajaran yang ada dalam Islam harus kita tegakkan di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, bahkan di dalam bernegara. Hadirin rahimakumullah, itu saja materi singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ini sebagai motivasi kepada kita, kepada para pemuda, untuk lebih jauh lagi mempelajari tentang bagaimana sirah para sahabat dan sebagainya, supaya ada, karena kalau di sekolah-sekolah itu tidak kita dapatkan, Mbak. Tidak kita dapatkan, jarang gitu kan, pelajaran-pelajaran seperti itu. Maka dipelajarin dari buku-bukunya untuk menambahkan ruh semangat kita dalam Islam. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.